Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati dari kelompok 6 dengan NIM 240 820 140 56 dari reguler B, Prodi PGSD, Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Belajar yang Berpijak pada Pandangan Behaviorisme dan Aplikasinya dalam Pembelajaran. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahyullah Alan Nasir, SPD, MPD. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 7 poin penting. Yang pertama, pengertian teori belajar behaviorisme. Yang kedua, tujuan teori belajar behaviorisme. Yang ketiga, tokoh-tokoh teori belajar behaviorisme. Yang keempat, karakteristik teori belajar behaviorisme. Yang kelima, ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Yang keenam, aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh, kekurangan dan kelebihan teori pembelajaran perilaku behaviorisme. Selanjutnya, kita akan masuk dalam materi pengertian teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan strukturalisme dan fungsionalisme yang lebih menitik beratkan pada proses mental dan kesadaran. Menurut Nahar 2016, teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang menuntut seorang guru memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Tujuan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, memahami hubungan stimulus dan respons. Yang kedua, membangun perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mengukur proses pembelajaran. Dan yang keempat, menawarkan pendekatan yang terstruktur. Tokoh-tokoh teori belajar behaviorisme. Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus, segala hal yang dapat merangsang terjadinya belajar seperti pikiran, perasaan, dan gerakan dengan respon reaksi yang dimunculkan anak ketika belajar seperti pikiran, perasaan, dan juga gerakan atau tindakan. B.F. Skinner merumuskan teori pembelajaran yang dikenal dengan operan conditioning. Teori ini menyatakan bahwa aspek-aspek lingkungan seperti stimulus, situasi, dan peristiwa berperan sebagai tanda-tanda untuk pemberian respon. John Watson menyatakan bahwa hanya laku yang teramati saja yang dapat dipelajari dengan valid dan reliable. Karakteristik teori belajar behaviorisme. Pertama, fokus pada perilaku yang dapat diamati. Kedua, hubungan stimulus-respons. Ketiga, penguatan dan hukuman. Keempat, objektivitas dan pengukuran. Dan kelima, pembelajaran melalui pengalaman. Ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Pertama, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Kedua, bersifat mekanis. Ketiga, menekankan peranan lingkungan. Keempat, mementingkan pembentukan respon. Dan kelima, mementingkan latihan dan pembiasaan. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran.
Teori belajar behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon memiliki arti penting bagi anak untuk meraih keberhasilan dalam belajar. Aplikasinya adalah seorang guru hendaknya banyak memberikan rangsangan stimulus kepada anak dalam pembelajaran sehingga anak dapat merespon secara positif, apalagi ketika didukung dengan adanya hadiah atau reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan oleh anak. Aplikasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran yaitu karena memandang penguatan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan disusun dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge kepada orang yang belajar. Fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir, dapat dianalisis dan dipilih, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal. Ada dua hal yang perlu dipersiapkan oleh guru, yaitu pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, agar anak memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar. Kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Adapun aplikasi lain yang bisa dilakukan dalam teori belajar behaviorisme ini yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak, menentukan indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan, mengamati stimulus yang mungkin bisa diberikan kepada anak seperti latihan atau tugas, mengamati dan menganalisis respon pembelajar, memberikan penguatan reinforcement, baik penguatan positif maupun negatif, dan terakhir merevisi kegiatan pembelajaran. Kekurangan dan kelebihan teori pembelajaran perilaku behaviorisme. Kekurangan. Pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti bisa dikatakan pembelajaran model kuno karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Kelebihan. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Demikianlah presentasi saya. Saya berharap presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.